Selamat hari Minggu, tanggal 2 November 2025, Lukas 19 ayat 1-10, khususnya ayat 5-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tema bertobat dan terima keselamatan. Kisah Zakheus, kisah yang sangat menarik dan sudah sering kita dengar kisah ini. Bahkan ada sebuah lagu sekolah minggu yang sangat terkenal tentang Zakheus. Ia adalah seorang pemungut cukai yang menetapkan pajak dengan tinggi dan memperkaya diri sendiri. Itulah sebabnya ia menjadi musuh orang Yahudi, karena ia dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Dari kisah Zakheus ini ada halangan yang harus ia hadapi. Tantangan secara sosial dengan begitu banyak orang menjadi penghalang bagi dirinya, dan tantangan fisiknya dari dirinya sendiri. Kondisi fisik yang pendek, tidak mungkin ia dapat melihat Yesus. Tetapi luar biasa, Zakheus justru menggunakan media yang ada di sekitarnya. Pohon ara menjadi tempat baginya untuk dapat melihat Yesus. Karena itu ia memanjat pohon ara dan melihat Yesus. Pohon ara menjadi media Zakheus melihat Yesus. Apakah kita juga menggunakan sesuatu untuk berjumpa dengan Yesus dalam hidup kita? Lewat Alkitab, firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita baca, persekutuan kita dalam hidup bergereja, komunikasi kita dengan Tuhan, ataukah kita malas melakukan hal itu semua karena kita memiliki kesibukan di tengah hidup dunia ini? Proses pertobatan yang dilakukan Zakheus berawal keinginan untuk merubah diri melalui usahanya mengenal Yesus dengan baik. Adakah kita memiliki keinginan untuk datang kepada Tuhan? Atau ada begitu banyak alasan yang kita kemukakan sehingga kadang menjadi penghalang bagi kita datang kepada Tuhan? Makna pertobatan sesungguhnya ketika seseorang mengakui kesalahannya kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak ulang. Zakheus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan berdaulat untuk membebaskan, mengampuni dan memberikan keselamatan kepada yang mau bertobat dan mengubah dirinya. Sikap Zakheus yang menandakan bahwa harta dunia sementara, sedangkan beriman kepada Tuhan Yesus adalah hal yang sangat utama. Harta yang berlimpah bukan tolak ukur untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dampak dari pertobatan Zakheus tidak hanya mendatangkan keselamatan sejati bagi dirinya, tapi juga berdampak bagi orang-orang yang selama ini ia rugikan. Ia memiliki hati, ia peduli bahwa apa yang dilakukan salah, karena itu ia ingin mengembalikannya lebih banyak. Kisah Zakheus ini mau ingatkan juga kepada kita, jangan suka rendahkan orang lain. Tudingan orang banyak menganggap orang lain tidak baik atau berdosa. Sikap kita kadang seperti itu, apalagi kalau kita tahu masa lalu seseorang. Kita lupa bahwa Tuhan mampu merubah hati seseorang. Kita juga pada awalnya seperti Zakheus yang terpisah dari Tuhan, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Penting dengarkan suaranya, rendahkan hati di hadapan Tuhan, ikuti jalan Tuhan, jalan perendahan yang dilaluinya. Mari sadar akan status dan kondisi hidup kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah orang berdosa. Mari segera mengambil keputusan, bukan hanya slogan belaka, tapi perbuatan nyata. Mari kita pun bersedia menerima sesama yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari kita sungguh menyadari akan keberadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya bahwa Tuhan membaharui seluruh hidup kami ketika kami datang kepadamu.
memberkati kami sekalian, memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan, memberkati jemaat-Mu mempersiapkan diri untuk datang dalam persekutuan ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.